Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan juga sobat Motivi di mana saja kalian berada. Senang sekali hari ini dari kami Motivi, sobat belajar kalian. Kita akan belajar bersama untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Untuk kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk anak-anak kelas 5. Materi ini ataupun soal-soal ini sengaja kami buat dalam rangka untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Jadi, soal-soal yang kami buat insya Allah sesuai dengan kisi-kisi yang nantinya akan keluar pada penilaian akhir semester 1. Jadi, saya harapkan kalian tetap bersemangat menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Sudah siap untuk belajar? Baik, mari kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Namun, sebelumnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, anak-anak dan juga sobat Motivi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan di dalam kita belajar di hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, langsung saja ya. Untuk kali ini kita akan fokus pada pembahasan soal, pada mengerjakan latihan-latihan soal. Mulai dari soal yang pertama. Kalian lihat di sebelah kiri ada binatang apa ini? Di sebelah kiri ini ada hewan cacing. Nah, yang sebelah kiri ada hewan cacing. Kalian coba disiapkan bukunya dan kita kerjakan bersama mulai dari nomor 1. Kalian siapkan alat tulis dan jawab nomor 1 dan 2. Pertanyaan pertama, hewan seperti gambar di atas atau dengan kata lain cacing bergerak dengan cara apa? Ini untuk soal pertama. Silahkan kalian tulis terlebih dahulu untuk jawabannya. Kemudian untuk yang kedua, otot jantung memiliki ciri-ciri. Nah, gambar yang kalian lihat itu adalah otot jantung. Memiliki ciri-ciri seperti apa? Oke, sudah kalian jawab? Baik, kita lihat apakah sama jawaban kalian dengan kuncinya. Nah, yang pertama, cacing itu bergerak dengan cara memanjang dan memendekkan tubuhnya. Di sini jawabannya. Kemudian yang kedua, otot jantung memiliki ciri-ciri di sini. Bekerja terus-menerus, memiliki cabang dan berbentuk silindris. Ini adalah ciri-ciri dari otot jantung. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Nah, bagian persendian tampak berwarna biru dan membengkak. Ini biru dan membengkak. Hal ini disebut gangguan titik-titik. Ya, kalian tulis dulu. Sembari saya membacakan soal nomor 4. Proses pernapasan yang terjadi pada hidung adalah titik-titik. Ya, silahkan kalian tulis jawabannya dan kita lihat kuncinya bersama-sama. Nah, yang memar ini yang berwarna biru ini disebut adalah memar sendi. Nah, lantas proses pernapasan yang terjadi pada hidung itu adalah penyesuaian suhu dan kelembapan. Paham ya? Anak hebat pasti mudah untuk memahami soal-soal seperti ini. Lanjut, soal yang kelima. Ada 4 tampilan soal, silahkan kalian kerjakan. Saat bernapas, otot yang bekerja adalah otot. Saat bernapas, otot apa ya yang bekerja? Soal ke-6. Penyakit asma dapat terjadi karena asma atau sesak napas terjadi karena. Terus nomor 7. Penyerapan sari makanan terjadi pada organ. Makanan diserap oleh tubuh terjadi
proses ini terjadi pada organ yang ke-8. Enzim yang bertugas membunuh kuman yang masuk dan terdapat dalam lambung adalah enzim titik-titik. Silahkan kalian tulis jawabannya dan kita cocokkan dengan kunci yang ada. Mulai dari nomor 5. Saat bernapas, otot yang bekerja adalah otot tulang dada dan otot perut. Ini ya, saat bernapas itu otot yang bekerja adalah tulang dada dan otot perut. Terus yang ke-6, penyakit asma terjadi karena ini adanya asap rokok, adanya udara dingin, dan juga tekanan emosi. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Penyerapan sari makanan terjadi pada organ usus halus, ya, usus halus. Kemudian yang ke-8, enzim yang bertugas membunuh kuman yang masuk dalam tubuh dan enzim ini terdapat dalam lambung adalah asam klorida. Tugasnya asam klorida membunuh kuman yang ikut masuk beserta makanan. Kita lanjutkan. Soal ke-9. Mudah ini untuk kalian anak-anak yang hebat. Masih setia dengan harapannya. Yang menjadi makanan cicak adalah kemudian kutu yang ada di kepala. Baik kepala kita, badan kerbau, atau yang lainnya adalah contoh simbiosis apa? Yang ke-11. Jenis makanan kelinci dan kambing adalah hewan piaraan kalian, kelinci dan kambing itu makanannya apa? Tumbuhan, daging, atau segala. Yang ke-12, mengonsumsi buah dan sayur sangat baik untuk organ apa? Nah, baik, sudah kalian jawab. Kita lihat untuk jawaban yang tepat. Yang menjadi makanan cicak adalah nyamuk. Ada itu ya lagunya. Kemudian yang ke-10, kutu yang ada di kepala adalah contoh simbiosis. Ya, parasitisme sangat jelas karena itu merugikan. Kalau kalian di kepala ada kutunya pasti garuk-garuk, belajar garuk-garuk, kemudian maem garuk-garuk, kurang bisa konsentrasi. Kelinci dan kambing makanannya adalah tumbuhan, sehingga dua hewan ini dan jenis lain yang makan tumbuhan disebut herbivora. Herbal itu tumbuhan, herbivora berarti pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya, kalau kita banyak mengonsumsi buah dan sayur, sangat baik untuk organ peredaran darah. Sebetulnya ada banyak ya manfaat dari sayur dan juga mengonsumsi buah-buahan. Salah satunya sangat bermanfaat untuk peredaran darah kita. Berbeda ketika kita mengonsumsi daging, kolesterol, itu justru tidak baik untuk peredaran darah kita. Tapi ketika kita mengkonsumsi sayur dan juga buah, maka akan baik untuk peredaran darah. Jadi anak-anak ya, biasakan makan sayur dan juga buah-buahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ ada gambar tawon. Tawon, kemudian ada juga bunga. Contoh lain nanti bisa juga kupu-kupu dengan bunga. Kemudian semisal adalah burung jalak dan kerbau. Ini adalah contoh hubungan simbiosis apa ya? Saya yakin kalian pasti bisa. Jawabannya adalah simbiosis mutualisme, artinya sama-sama diuntungkan. Bunga diuntungkan karena dibantu proses penyerbukan. Kemudian tawon pun juga diuntungkan karena mendapatkan nektar sebagai bahan makanan. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada nomor 14. Sinuitis menyerang organ sinusitis. Nah, pernah mendengar ya, ini adalah penyakit yang menyerang organ pernapasan. Khususnya apa? Sinusitis ini menyerang organ
rongga hidung. Ya, rongga hidung ini bisa juga terkena penyakit sinusitis ini berupa benjolan itu yang ada di rongga hidung. Siap? Ke soal berikutnya. Anda dah hebat. Soal ke-15. Nah, ada burung elang yang terbang tinggi. Binatang seperti pada gambar di sini adalah burung dan tidak mesti burung elang, tapi burung yang lain pun juga bernapas menggunakan apa? Kalau bangsa burung itu, kita lihat untuk jawabannya. Nah, ternyata burung yang terbang itu bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Berbeda dengan kita sebagai manusia, itu bernapas hanya menggunakan paru-paru. Tetapi ketika burung ini, bangsa aves ini yang terbang ini bernapas menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Kita lanjutkan. Soal ke nomor 16. Pencernaan kimiawi pada hewan membutuhkan enzim titik-titik. Kimiawi ini pasti membutuhkan enzim. Nomor 17. Nah, sembari kalian catat dulu ya untuk jawabannya dan nanti kita cross check dengan kunci jawaban. Berapa nilai yang kalian dapat? 17. Kerongkongan menghubungkan antara rongga mulut dan titik-titik. Nomor 18. Penyakit dengan tanda sulit BAB disebut penyakit BAB itu adalah buang air besar. Sulit buang air besar itu namanya penyakit apa? Nomor 19. Pertumbuhan sel darah putih yang terlalu banyak mengakibatkan penyakit titik-titik. Coba kalian pahami dulu keempat soal ini dan tuliskan jawabannya. Oke, kita koreksi dengan kunci jawaban nomor 16. Nah, pencernaan kimiawi pada hewan membutuhkan enzim saliva. Saliva. Kalian ingat-ingat ya. Jadi saliva ini dengan kata lain merupakan enzim yang dibutuhkan pada saat hewan melakukan pencernaan kimiawi. Dibantu enzim, ya enzimnya namanya saliva. Oke. Kemudian nomor 17, kerongkongan menghubungkan rongga mulut dan titik-titik. Nah, kerongkongan kita semuanya punya. Ketika dipegang maka suaranya ini bisa berubah ya. Sembari saya pegang kerongkongan. Nah, kerongkongan ini menghubungkan antara rongga mulut dan titik-titik. Apakah di sini? Kita lihat jawabannya. Adalah lambung. Antara lambung dan rongga mulut dihubungkan kerongkongan. Nomor 18. Penyakit dengan tanda sulit BAB disebut penyakit titik-titik. Dan ini salah satu penyebabnya adalah kita kurang mengkonsumsi air putih, jarang mengkonsumsi air putih, kemudian juga kurang makan makanan yang berserat. Nah, akan menyebabkan penyakit ini. Kira-kira penyakit apa ya yang sulit BAB ini? Kita lihat jawabannya adalah sembelit. Sembelit. Nih, penyakit sulit untuk BAB. Nomor 19. Pertumbuhan sel darah putih. Nah, sel darah putih kita manusia ternyata tidak hanya memiliki darah merah saja, tapi ada juga sel darah putih. Tetapi ketika sel darah putih ini berlebihan, terlalu banyak, mengakibatkan penyakit ini ya, leukemia. Leukemia ini berarti penyakit yang disebabkan karena banyaknya sel darah putih. Baik, kita lanjutkan untuk soal 20 atau yang terakhir. Wah, ini hanya saya hanya menyediakan 20 soal ya. Jadi nanti kalau betul semua 20 kali 5 100. 100. Baik, soal terakhir. Konsumen tingkat 2.
konsumen tingkat 2, kalau di sini kita melihat konsumen tingkat 2 itu ada si kata di sini. Kemudian kalau di sini konsumen tingkat 2 itu bisa si ular. Bisa juga si kata ini. Konsumen tingkat 2 dalam rantai makanan mendapatkan energi atau mendapatkan makanan dengan cara, kita lihat kata ini dari mana dia makan. Produsen tidak, tetapi dari si belalang. Kata ini juga dari si belalang di sini. Ulat juga dari si ular, maaf ya, ular ini juga dari si tikus. Nah, si tikus, si belalang ini disebut sebagai apa? Kita lihat jawabannya adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Dan ketika kita lihat ini adalah produsen, konsumen tingkat 1, ini adalah konsumen tingkat 2, ini adalah konsumen tingkat 3, ini konsumen tingkat 4, dan yang di sini adalah pengurai atau dekomposer. Ini adalah yang kelima. Jadi muaranya dari rantai makanan ini, endingnya akhirnya diurai oleh bakteri pengurai ini atau dekomposer. Dan dari hasil ini nanti kembali akan dinikmati oleh si rumput dan terus berputar seperti ini. Baik, untuk anak-anak demikian ya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih masih setia bersama dengan Motivi, jendela informasi dan edukasi. Salam sukses untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.